Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini tiap pekan kita dengarkan di mimbar khutbah. Kalau di kabupaten ini ada pengumuman dari Pak Ibu Bupati yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga sangat penting sehingga harus diulang-ulang tiap mimbar Jumat. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kayak anakku. Jangan mati ya. Berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati, semua mati. Berarti yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati, sebab mau atau tidak, sehat atau sakit, pejabat rakyat biasa, tiba saatnya pasti mati. Yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Allah ingatkan jangan sampai lagi curi mati, jangan sampai lagi sarung ayam didapat sama polisi, kejar, curi ilegal, kejar, jangan lagi. Masuk lari, polisi kejar. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Jangan lari, masih lari juga. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. 1 kali. Masih lari, 2 kali. Masih lari, 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Kepalanya kena. Setelah teman ke polisi, bos, bagaimana caranya kakinya aku tembak? Kenapa kakinya kena? Kepalanya kena. Soalnya waktu ditembak dia jongkok, Ustaz. Ini polisi Filipina, India, bukan polisi Indonesia. Jangan musuhin polisi. Kira-kira Bapak pikir enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, istri dibunuh, anak diperkosa, harta dijarah. Bapak cari siapa? Polri. Ayo, ibu-ibu, motor dirampok, ibu cari siapa? Pak Imam. Banyak ketemu. Saya pergi ceramah, macet mobil, gerak-gerak mobil saya baca surah Yasin, belum boleh mobilku. Saya baca ayat kursi, malah makin macet. Begitu datang polisi lalu lintas, lancar perjalanan. Makanya jangan musuh polisi. Polisi juga jangan musuh ulama. Kenapa? Karena kalau Pak polisi mati, siapa yang bungkus? Maka yang lain, polisi lindungi ulama, ulama jangan maki-maki polisi, bersinergi membangun Republik Indonesia. Kalau polisi marah dicarinya kalau pasal. Kau marah, kau tidak mengganggu. Saya kenapa mengganggu? Saya tidak ada apa-apa. Kenapa tidak ada saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi Filipina, India.
Bukan polisi di Purwakarta. Polisi Kapolresnya tadi pas kayak cakep. Waktu sikir tutup mata hafal juga surah Yasin. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Polisi juga dilindungi dan sayangi rakyat. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres. Politisi kalau mau dipilih Pak, aduh penampilannya kalau terdekat, pakai gamis, pakai serban, keluar masuk masjid, pilih saya. Begitu terpilih, tidak pernah lagi datang ke masjid. Ada begitu di sini? Ada. Anggota DPR kan ada semuanya begitu kan? Masuk. Ada begitu. Ada. Kau salah karena aku pilih. Jangan Islam pencitraan, Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Dari tempat ini ternyata saat kita dengar pengajian, baru membaca ayat suci, zikir, doa, masih juga banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Terus sudah lama masih sibuk dulu. Setan itu dalam bentuk handphone. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan. Nah ini rasanya saya selama ibu nggak perhatikan saya. Saya kasih jauh-jauh dari Sulawesi Selatan. Masya Allah, menghargai acara. Demi Allah Pak Bupati, Ibu Bupati, ini baju bukan seperjalanan usaha dakwah ini sudah hampir 1 minggu. Baju sudah hancur-hancur, bau sudah. Saya bilang sama petugas hotel semalam, bisakah jadi malam ini? Karena saya mau ke Purwakarta memberikan penampilan yang terbaik. Itu ini baju saya langsung. Kenapa? Menghargai undangan Ibu Bupati. Tadi saya jemput, saya kira poin sinetron. Nanti itu ternyata kasih tahu Ibu Bupati, saya gratis. Allah Akbar. Pasti ada mahasiswa kalau demo udah jadi, dia perusahaan tidak. Ayo simpan dulu handphone, kita dengar dulu ceramah ya, simpan. Selama ibu pegang handphone pasti tidak dengar ceramah. Pasti ada lihat handphonenya. Ya? Kita berdokumen Ustaz, gampang. Kalau ibu yang rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya tidak jelas. Gimana caranya Ustaz? Itu ada kamera di bawah. Kameranya bagus, suaranya jernih. Gimana cara nontonnya Ustaz? Buka YouTube. Tulis Dasar Latif Purwakarta. Kedua itu. Jangan lupa like and share. Bu, kalau popularis apa pendapat? Hai guys, kita lagi di kelas Indonesia guys, dispati 5 juta guys, apa pendapat? Kalau kumpul ulamamu, selain kau angkat martabat ulama, 2 kau dapat ilmunya pahala, kau amalkan ilmunya pahala, kau share lagi ilmunya pahala. Kasihan kita lihat selebriti yang ada jelas kontennya, puluhan juta penontonnya. Sekalinya ustadznya jadi teladan, followernya 1.500. Jangan ketawa, saya serius ini. Follow Dasar Latif. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta dari jarinya.
Ibu-ibu berapa jari-jarinya Bu? Cacat dong. Masa 10? Nggak ada jari-jari kakimu? 20. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Mana betul jari-jarinya? Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang mampu catat air hujan? Ada? Ada. Kenapa? Biar banyak kalau jatuhnya satu-satu. Ini banyak jatuhnya bareng-bareng laju. Tidak bisa dicatat. Lalu Nabi bertanya ke malaikat itu, wahai malaikat pencatat air hujan, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di gunung, semua ku catat ya Muhammad. Satu yang tidak mampu ku catat. Kenapa kau tidak bisa catat? Karena jumlahnya lebih banyak daripada tetesan air hujan. Apa gerangan ketika umatmu berkumpul di pekarangan kantor Purwakarta, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat. Maka ketika berkumpul seperti ini Pak, bersalawatlah. Kita tentu tidak bisa masuk surga karena tidak ada dosa. Bukan orang tidak ada dosa yang membuat orang masuk surga. Kalau orang masuk surga hanya karena tidak punya dosa, maka demi Allah tidak ada isinya surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak punya dosa? Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata punya timbang lebih berat kebaikannya daripada keburukannya meskipun selisih 0,1%. Maka ketika kumpul begini perberat amal dengan apa? Salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya mau ajak salawat kita tanding hari ini, boleh? Boleh Bu? Saya mau dengar mana lebih kencang salawatannya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Karena saya lihat ini ibu-ibu yang banyak ya. Nah, bapak-bapak diam dulu, kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo salawat bareng-bareng, ikut sama saya Bu ya. Salatu salam. Ayo keras Bu yang di sana, ayo bareng-bareng. Salatu Rasulillah. Salamullah Habibillah. Nilainya 8,5. Itulah suara perempuan. Tidak bisa kencang ya Pak. Namanya sahdu. Suara ini yang bisa membuat kita tergoda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu perempuan itu membuat kita ngumpah. Lagi di mana Dek? Di rumah aja Pak. Makanya Dedek, cewek, pegawai honor, kalau kau ditelepon Pak Kadis jangan mendayu-dayu. Nanti terjadi layangan putus. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Pak Kadis. Kok mau terus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Dek? Di kantor. Apa banyak-banyak? Udah teleponnya lagi kok besok. Ayo ibu diam, kita dengar nih bapak-bapak. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo Pak, ayo keras, ayo. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Nilainya 8,9. Ngomong saya. Sekarang ibu bapak yang kita dengar Forkopimda. Sudah ya, Forkopimda. Sekda, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pengadilan Agama, Kajati, dan ada di sana. Ayo bapak-bapak. Dia lihat juga saya di sini melalui TV. Ayo Pak, ayo jangan mempermalukan tentara dan polisi. Yo, sholatul. Itulah pentingnya masyarakat menyatu dengan Forkopimda. Baiknya dia ada di sini supaya didengar. Tidak muat Ustaz, berapa banyaknya di sana? Kalau di sini supaya masyarakat juga melihatnya. Nah, cuma lain kali ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ayo kita bareng-bareng semua, ayo semua. Perempuan, anak-anak, lelaki, bapak-bapak, ibu-ibu, yuk semua. Salatullah, salamullah
pertama. Ternyata tadi ibu-ibu teriak selawatan nilainya 8,5. Bapak-bapak 8,9. Kalau gabung dua-duanya, laki perempuan, bapak adik semua, suaranya menjadi 100%. Artinya kalau mau maju Purwakarta yang pertama, hilangkan sekat-sekat perbedaan. Tidak ada Jawa, tidak ada Sunda, tidak ada sipil, tidak ada polisi. Semua kita masyarakat Sunda bersatu. Timur Tengah, Pak. Bapak Ibu tahu Timur Tengah, Arab dan sekitarnya. Satu aja bahasanya, Pak. Satu aja bahasanya. Rasnya cuma satu, Arab. Sekarang Syam, negeri yang disebut dalam Quran, kacau balau. Kenapa? Karena perang, karena perbedaan pendapat. Itu satu bangsa, satu bahasa. Kita Indonesia, Pak, Bugisnya, Jawanya, Sundanya, Manadonya, Bataknya, Maduranya, pasti lebih gampang kita dipecah belah. Karenanya modal kita membangun persatuan. Kenapa biasa kita berpecah belah? Satu, karena isu-isu politik. 2024 di depan mata, maka politisi jahat mulai memanfaatkan isu-isu agama, mulai memanfaatkan isu-isu etnis, mulai memanfaatkan dan mencari simpati dengan isu-isu sara. Karena paling gampang kalian ditarik perhatianmu ketika isu agama dijual. Maka saudaraku, silakan kau berbeda politik, tapi jangan kau berpecah belah. Sudah tidak saatnya orang Islam dibodoh-bodohi politisi. Sudah tidak saatnya bangsa Indonesia kita dibodoh-bodohi dengan isu ras. Mari kita bersaudara. Tidak ada enaknya orang rusuh. Tidak ada enaknya orang bertengkar. Mau bukti? Coba lihat sekarang. Efek Pilpres 2019 sampai sekarang celong kampret belum menyatu. Para Jokowi Prabowo sudah adem-adem. Siapa calonmu? Nomor 1. Siapa calonmu? Nomor 2. Siapa calon nomor 3? Siapa calon nomor 4? Tidak ada soal. Yang penting kita rakyat Indonesia. Maka politisi juga jangan bodoh-bodohi rakyat, kasihan. Mana ada rakyat seperti Indonesia sabarnya. Coba lihat rakyat Indonesia, Pak. Mau dipilih calegnya, mau dipilih bupatinya, hanya datang bawa sarung harga 30.000 dipilih lagi, Pak. Sudah itu kita tipu lagi 5 tahun. Mau dipilih datang lagi limbah sedikit menjadi 40.000 dipilih lagi, Pak. Coba lihat, ditipu tiap tahun, tapi tetap sabar. Begitu ada acara kenegaraan, siapa yang doakan rakyat kita? Siapa yang doakan ulama kita? Ya Allah, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, padahal pemimpin kami tidak sholat. Ya Allah, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, padahal mereka sering berzina. Kita tahu mereka jahat, tapi kita doakan. Inilah rakyat Indonesia. Maka sayangi rakyatku karena kalian hidup dari rakyat Indonesia. Tuh, jangan mau berpecah belah, jangan mau dibodoh-bodohi. Isu-isu politik biasa. Namanya orang pilkada, pilpres, pemilu, itu dalam ilmu politik disebut pesta demokrasi. Bapak tahu nggak ketika ada kata pesta didengar? Ketika Bapak dengar pesta, apa yang ada di benak Bapak? Gembira-gembira, makan-makan, ada elektron, pesta. Tidak ada pesta menakutkan. Maka mestinya setiap pemilu pilpres kita senang-senang, jangan menakutkan, jangan ada isu perpecahan. 1. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita, umatku itu seperti badan ini, Purwakarta ini seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa diundang, kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya kan? Iya. Coba lihat, kalau anak muda lagi jalan malam-malam, ternyata tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh, semua badan ikut merasakan. Yang pertama bereaksi mulut. Yang kedua bereaksi
reaksi, mata cari mana yang luka. Yang ketiga reaksi, mulut. Yang keempat reaksi, tangan mengusap. Kaki yang bermasalah, semua anggota tubuh ikut berpartisipasi. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kopi jangan. Tidak mata saya sudah saja tidur kok jangan aja jangan. Tidak kan? Artinya Purwakarta ini ada dari tangan, bupati simbol kekuasaan. Ada dari mata, sebagai polisi tentara mengawasi masyarakat kita. Ada dari mulut, anggota DPR jangan diam dan tidur saja kerjamu. Ada dari kaki rakyat, maka ketika kakinya masalah, rakyat diganggu, polisi tentaranya maju. Jangan kau ganggu rakyatku. Kalau kau ganggu, saya tembak kepala. Itu yang namanya. Jangan malah kita saling menghasut. Wakil bupati menghasut rakyat supaya ganti bupatinya, wakilnya lain. Bukan di sini, bukan di sini. Di tempat lain. Ayo, kepala dinasnya cari muka. Ayo Pak, iya bu. Tidak laku men. Cari muka men. Karena dia dongok ya, maunya naik kepala dinas saya cari muka. Iya bu, biasa tuh. Siap bu, sudahlah. Jangan kau hina temanmu, jangan kau fitnah temanmu supaya kau bisa ganti. Jangan seperti itu. Allah sudah takdirkan hidupmu masing-masing. Satu. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bersatu itu tidak mesti seragam. Bersatu itu artinya menerima perbedaan dan siap menerima kenyataan perbedaan kita. Kalau bersatu itu harus seragam, hampa hidup. Kenapa ibu-ibu nampak cantik dilihat di sini? Karena ada pakaian kuning. Saya curiga golkar. Karena ada putih, macam-macam. Ibu bapak, kenapa kita makan enak? Ibu-ibu, kenapa kita enak makannya? Karena gigi kita beda-beda. Coba kalau semua gigi kita seragam, apa enaknya makan? Semua gigi seri. Tahu ibu, ini gigi bu. Ini nikmat paling hebat. Ibu bisa bayangkan enggak bagaimana seandainya gigimu tumbuh dan panjang seperti rambut. Saya kira ibu bupati tidak akan terpilih kalau sudah gondrong mulutnya. Lihat dong, Allahu Akbar. Lihat gigi kita. Yang di depan ini namanya gigi seri. Apa tugasnya? Memotong. Masuk ke dalam, beda lagi. Namanya gigi taring. Gunanya apa? Merobek. Maka bapak kalau makan daging begini kan, tidak mungkin begini. Kedua begini. Yang ketiga lagi masuk ke dalam, beda lagi. Namanya gigi geraham. Fungsinya apa? Menghancurkan. Bayangkan kalau semua gigi kita gigi geraham. Bagaimana kita makan sayur menggigitnya? Tidak mau putus pak. Inilah hebatnya, kenapa penting Allah ciptakan perbedaan di antara kita, supaya kita saling mengenal satu demi satu. Lita'araf, agar kita bisa bertaaruf, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Bayangkan dalam Islam itu sangat diajarkan persaudaraan. Betapa pentingnya persatuan di antara kita. Coba lihat kalau kita salat berjamaah. Mau apapun suku dan bahasamu, tetap satu bahasa. Bahasa bacaan sholat. Coba kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam orang dari Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang makmum orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Bungallahu ta'ala madhuku. Datang pula penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nanggadang. Datang pula orang dari Betawi, anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah, gede banget gitu loh. Saya bilang tahu bahasa sudah pak. Iya kan? Maka disinilah pentingnya
Sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ibu bapak, baru-baru kita ibadah kurban, nyembeli binatang. Daging kurban dibagi 3. Yang pertama untuk yang berkurban sepertiga. Yang kedua kepada fakir miskin, memang sudah selayaknya sepertiga. Yang berikutnya yang ketiga kepada karib kerabat, terutama tetangga, sepertiga. Kalau orang miskin dikasih, ya wajar, memang dia lagi butuhkan. Kalau yang bersangkutan dapat sepertiga, ya wajar karena dia punya acara. Tapi kepada tetangga, tetangga kita kaya, apa maknanya kau dikasih tetangga pada dia kaya? Itu makna filosofinya di dalam adalah kau harus menjaga kekerabatan di antara kalian. Bahkan orang yang hitam jidatnya gara-gara sholat, tiap malam dia tahajud, Senin Kamis dia puasa, zikirnya baik, tapi tidak ada yang senang di kantor, demi Allah kalian bangkrut nanti di akhirat. Ada orang mulutnya zikir melulu, ngaji melulu, tapi di kantor tidak ada yang senang. Di kompleknya tidak ada yang senang. Sebelah depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir. Sebelah kirinya bertengkar gara-gara apa? Binatang ternak. Ada orang Pak di komplek di Makassar bertengkar gara-gara apa Pak? Anjingnya naik atap tetangga. Dan tetangganya orang yang najis, dianggap najis anjing. Bertengkar gara-gara binatang ternak. Sebelah kanannya bertengkar gara-gara apa? Aman. Janda bulung. Belakang rumahnya gara-gara apa? Gol. Semua orang di komplek tidak ada senang dia. Maka kalian dengar orang yang baik ibadahmu, hablum minallah baik, tapi kalian putus persaudaraan. Dengar janji Nabi, penegasan Nabi. Atau tentu namanya muflis. Saudara-saudara kalian, kau tahu siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Pahit di akhirat kelak. Jarusu wahatiur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Maka saudaraku, Purwakarta, di bulan tahun ini, mari rapatkan kembali persaudaraan. Tidak ada istilah pribumi, tidak pribumi. Tidak ada istilah Islam dan Muslim. Kita semua rakyat Purwakarta satu padu mengangkat citra dan martabat kabupaten kita. Soal agama masing-masing, ya, soal keyakinan kita pertanggungjawabkan masing-masing. Tapi kita punya kepentingan masing-masing adalah kepentingan kita bersama menjaga ketertiban umum di kabupaten kita. Seorang penceramah mana bisa ceramah kalau sudah rusuh? Saudara-saudara sekalian, Allah berbatu. Mana kita menyerah? Mana bisa kita ceramah kalau sudah rusuh? Iya toh? Bapak-bapak bagaimana bisa cari nafkah kalau sudah rusuh? Ibu-ibu bagaimana mau pengantin baru? Bapak-bapak mau pengantin baru? Ada anaknya kalau lagi rusuh. Kecuali yang mau memanfaatkan situasi. Kawin lagi rusuh, kawin lagi sepeda ikut. Salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, ala yasin. Dua yang menyebab tadi pilkada penyebab putus persaudaraan. Yang kedua apa? Biasanya kesombongan. Apa itu sombong Ustaz? Pakai barang-barang mahal? Belum tentu. Ibu bupati dikasih rezeki Allah punya berlian, pakai itu berlian. Rezekinya ibu, nggak semua orang dikasih. Bapak-bapak dikasih rezeki punya emas, pakai itu emas. Ibu-ibu pakai, itu rezeki dari Allah. Punya mobil harga 1 miliar, pakai, nggak semua orang dikasih rezeki. Lalu apakah dia sombong karena pakai barang mahal? Bukan. Lalu apa itu sombong? Dua karakternya. Menganggap remeh orang lain, tidak mau menerima kebenaran, itu sombong. Ibu pakai emas, belum tentu sombong. Kapan sombong? Ketika kau hina orang tidak pakai emas. Apa sih? Apa? Apa sih Bu? Apa? Kenapa? Palsu gelangnya. Sombong. Ibu dandan pakai, itu rezekimu. Pakai parfum, itu rezekimu. Tapi jangan kau hina orang miskin. Palsu listiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya.
gosip. Iya, penyakitnya ibu-ibu kasihan, bukan gosip. Ustaz aja dia gosip. Dia bilang, Bu Bupati, tidak usah lagi ku panggil itu Pak Ustaz. 4 dia bahas, kita terus dikenanya. Ya, sombong. Karakter sombong kata Nabi 2. 1, nganggap remeh orang lain. 2, nolak kebenaran. Mentang-mentang dia punya duit, sudah resmi ASN, dipandang enteng pegawai honor. Bagaimana cara pandang enteng ke pegawai honor? Semua kerjaannya dikasih pegawai honor. Salah bos, pegawai honor itu pelengkap. Kau yang utama karena kau dapat duit. Ada pegawai honor di sini? Ada. Biasanya yang banyak itu Satpol PP kasihan. Polisi setengah. Tahu lagunya pegawai honor? Pegawai honor tahu lagunya? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian PTP, tetap tidak pegawai. Ya, nah itu orang-orang yang sombong meremehkan pegawai honor. Kau tidak remehkan secara lisan, tapi semua pekerjaanmu kau kasih yang pegawai honor. Itu kalian sombong namanya. Tenang, saya bela kamu. Ya, 2, karakter sombong, menolak kebenaran. Apa kamu tahu? Saya ini sudah 10 tahun jadi pegawai, kau baru masuk. Betul Bapak 10 tahun, tapi otaknya pensiun 1. Lambat loading. Iya Bu. Ini betul baru 1 tahun, tapi otaknya pensiun 4. 4 giga dia pakai, cepat cukup. Bapak 1 giga, lambat loading, 9 giga gambar. Nah, apa penyebab datangnya sombong? Kata Nabi, penyebab datangnya sombong itu ada 4. 1, bertambahnya jabatan. Yang tadinya hanya istri bupati, dengan izin Allah jadi bupati. Masya Allah. Jangan sombong. Jabatan hanya sekejap, 5 tahun saja. Terpilih lagi 10 tahun. Biar ibu makin hebat, 10 tahun tidak mungkin bisa bupati lagi. Pasti lepas jabatan. Bahkan kalau ibu mau pakai lagi padahal sudah lebih 10 tahun, masih mau pakai Garuda, ibu ke pasar, dibilang orang itu sudah gila kesian. Apa kita mau sombong dengan jabatan? Menteri, kurang apa itu? Menteri kita yang wafat, menteri wafat Pak. Apa yang mau disombongkan dengan jabatan? Kepala dinas kamu sombong, pret. Kau jadi kepala dinas karena ibu bupati senang kamu. Biar ibu bupati senang, kalau suaminya tidak senang, dan jalan es kamu. Apa yang mau disombongkan dengan jabatan? Dandim Kapolres, Kajati, apa yang mau disombongkan dengan jabatan? Sekejap saja. Petantang petenteng kamu kena masalah, pret. 2, penyebab datangnya sombong. Kata Nabi, bertambahnya ilmu. Banyak betul gelarnya. Doktor, SOS, SAG, MSI, PSI. Terakhir gelarmu almarhum. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Ayo, apa yang mau disombongkan dengan ilmu? Allah jelaskan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sedikit sekali. Ada juga penceramah, baru pulang dari Timur Tengah, merasa dia lah yang paling benar. Semua bid'ah, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, doa bersama bid'ah, sihir bersama bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa tidak ada mic pada zaman Nabi?
Ayo, yang baik, mari saling menghormati perbedaan pendapat. Kalau kau tidak mau Isra Mi'raj, silakan. Tidak mau maulid, silakan. Orang yang mau maulid, silakan. Jangan berpecah belah. Dulu zaman saya kecil waktu belum ada medsos, ketika ada perbedaan kita tidak pernah ribut. Saya sholat subuh, di samping saya tidak kunut. Pak, begitu saya kunut, dia tidak kunut, tidak ribut kita. Paling dalam hati, oh Muhammadiyah. Selesai. Iya toh? Maka ilmu jangan membuat kalian sombong. Alim ulama berbeda itu biasa. Ada juga ulama, bukan ulama sebenarnya. Anak-anak yang baru belajar agama, 3 bulan dia belajar di YouTube, pelihara jenggot, celana cingkrang, semua sudah mau dikafirkan. Saya pun dihina di Facebook. Dia bilang, apa kau Ustaz dasar? Cari tanya kau. Kau bilang pelihara sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Dia bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Aduh, gentleman. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Maka ibu bapak, jangan sombong karena punya ilmu. Kalau ada saya penceramah yang sombong, saya bilang saja, tolong terjemahkan alif lam mim. Apa? Ya, yang ketiga, bertambahnya pangkat, bertambahnya ilmu. Yang ketiga, bertambahnya harta. Yang tadinya rakyat biasa, tiba-tiba dapat penggusuran jalan tol. Mau langsung kaya miliarder. Mau sombong, oh jangan sombong. Allah marah, depositomu masih ada, rumahmu masih ada. Tapi kalau Allah marah, dia titipkan satu penyakit dalam dirimu. Akhirnya apa? Duitmu banyak, tidak ada bisa kau makan. Ada kan orang tabungannya 5 miliar, dilarang makan nasi. Apa enaknya dilarang makan nasi? Dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan yang seber-seber, pedes-pedes, dilarang makan daging, dilarang makan ayam, dilarang, semua dilarang. Apa yang bisa dimakan? Ubi rebus warna ungu. Kita lihat tadi warna ungu aja bisa dimakan, Pak. Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Pak, Bapak ini selama aktif tidak pernah kena sinar matahari. Mulai besok Bapak jemur ya dari jam 8 sampai jam 10. Jangan pakai baju, pakai celana pendek. Jangan pakai sandal, Pak. Jangan pakai tutup kepala. Tutup dirimu plastik supaya cepat keringat. Iya, Pak. Udah pakai baju, udah pakai sandal. Apa bedanya sama gembel? Apa yang kamu sombongkan dengan hartamu? Ayo. Yang keempat, penyebab datangnya sombong. Pertama kita ulang, bertambahnya jabatan, bertambahnya ilmu, bertambahnya harta. Yang keempat, bertambahnya ibadah. Yang tadinya preman, tiba-tiba jadi soleh. 24 jam hidupnya untuk beribadah. Mulai dia remehkan orang dan meranggap dia yang paling hebat, sombong. Bapak itu tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qudsi menjelaskan ada 3 temannya setan di dunia. Nauzubillah min dzalik. Temannya setan di dunia. Kalau teman bupati kita bisa dapat penunjukan langsung. Ini temannya setan. Siapa mereka? Satu di antaranya kata Nabi, ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong, temannya setan. Sombong gara-gara harta, temannya setan. Sombong gara-gara pangkat, temannya setan. Sombong karena popularitas, temannya setan. Tapi kira-kira kalau pejabat, orang kaya, populer, artis sombong, orang masih maklum. Ya wajarlah dia sombong, bupati. Wajarlah dia sombong, dia kaya, apa-apa bisa dia beli. Wajarlah dia sombong, satu Indonesia kenal dia, cakep, cantik. Wajar, meskipun kau temannya setan. Tapi sudah tidak terkenal, rakyat biasa,
pengangguran, ngontrak-ngontrak, rumah kehujanan, istri suka ngomel, muka jelek, bau ketek, busuk mulut, sombong. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ayo, maka saudaraku ASN, saudaraku anggota DPR yang Allah beri rezeki, mau hebat ini Purwakarta, hilangkan sifat-sifat kesombongan di antara kita. Allah melaknat Fir'aun, haram masuk surga dan abadi dalam neraka karena dia sombong. Dan laknat Allah sampai sekarang ini berlaku buat Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada orang yang senang itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada warga orang Sunda yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Begitu jeleknya itu sifatnya Fir'aun. Mentang-mentang itu populer itu Fir'aun. Ada dalam Quran. Nah, saya kasih ke nama Fir'aun, le. Itu bukti laknat Allah. Maka buang jauh-jauh sifat kesombongan. Karena sombong itu bisa memecah belah persaudaraan. Yang ketiga, penyebab putusnya persaudaraan apa? Hoax, fitnah, gibah. Dulu orang bergibah, dulu orang bergosip harus ketemu muka, face to face. Sekarang canggih. Gosipnya satu di Bandung, satu Purwakarta, satu di Jakarta, satu di Madura, satu di Jepang, satu di Makassar. Gosip dia di mana? Di gosipnya di grup WhatsApp. Pertama dia cerita sinetron. Lama-lama dia bilang, iya, mirip tetangga saya itu. Saya aja digosip, Pak. Saya lewat tadi ada yang gosip saya, itu juga bajunya waktu di YouTube. Nah, biasanya dekat-dekat pilkada, gosip ini menyebar melalui berita bohong, berita kebencian, hoax, fitnah. Hati-hati. Berapa banyak kita lihat di TV, ibu-ibu ditangkap, ibu-ibu dipecat suaminya, gara-gara apa? Dia aktif bersosialisasi di medsos dan dia sebarkan agar fitnah. Nanti diperiksa polisi di depan penyidik. Saya tidak tahu, Pak, saya hanya menyebarkan. Allah kasih kalian ilmu dan akal. Lihat baik-baik. Ibu-ibu kalau mau lihat berita bohong, lihat itu berita siapa yang sebarkan. Karena biasa itu diedit-edit, Bu. Artinya apa? Mukanya dasar latif, badannya beda. Itu diedit, Bu. Ada orang lawan politiknya, dia sebarkan berita pornonya, dia sebarkan video pornonya, padahal mukanya lain, badannya lain. Ibu serang, ibu sebar, dapat penjara 10 tahun. Orang sudah jadi bupati, orang jadi anggota DPR, ibu tim sukses, apa kau dapat? Maka hati-hati, yang bisa menyebab pecah belahnya ini kabupaten kita, hoax, berita kebencian dan lain sebagainya. Kita tinggalkan itu. Ada bilang, Ustaz, yang saya sampaikan itu benar. Justru benarnya namanya gibah. Kalau salah, namanya fitnah. Jangan cerita. Kan biasa itu begitu, Bu. Kita tenang-tenang di rumah, dia datang bawakan kita. Dan biasanya kita ikut campur. Oh iya, padahal tidak tahu itu. Benar, padahal tidak tahu urusan. Yang suka ikut-ikut campur ini nanti takdirnya di akhirat seperti toge. Tahu toge, Bu? Tahu toge? Coba ikut toge, suka ikut campur kan? Pecel, gado-gado, tempe, soto banjar. Karena dia selalu ikut campur, makanya toge itu Allah takdirkan semua bengkok. Maka kalau ada di kantor ini majelis taklim, pagi-pagi gosip teriak aja, woi pagi-pagi toge nih. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesama manusia? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pesan pertama, tegakkan ukhuwah persaudaraan di antara kita. Berbicara tentang membangun negara, mari bangun sama-sama. Itu yang disebut bekerja sama dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangun jembatan, mari kita sama-sama. Membangun kerukunan, mari kita sama-sama. Tidak melihat apa agamanya, apa sukunya. Yang penting kita punya kewajiban menjaga ketentraman dan kerukunan kabupaten kita. Yang kedua, pesan tabligh akbar kali ini. Kalau mau tegak ini, selain menjaga persatuan,
Maka pesan Nabi, kalau suatu negeri mau tegak, maka harus ditopang 4 hal. Yang pertama, bi'ilmil ulama, ilmunya ulama. Maka Ibu Bupati yang saya muliakan, setiap ibu mau mengambil keputusan dan kebijakan, panggil tokoh-tokoh agama, ajak berembuk bagaimana tinjauan agama. Jangan nanti kepepet, jangan nanti ribut, nanti ada masalah, baru tokoh agama diundang sebagai pemadam kebakaran. Nanti mau pencaplosan, nanti mau pengundian, nanti mau pilkada, baru diundang mereka, kasihan datang mengaji dan naik di atas panggung mendukung. Begitu sudah terpilih, mereka tidak pernah diundang untuk berdialog merancang pembangunan kabupaten kita. Panggil ulama, panggil ulama. Ibu bapak pernah baca kisahnya Ashabul Kahfi. Di akhirat kelak ketika Allah mempersilahkan, silakan masuk surga pemuda Ashabul Kahfi. Maju pak, 1 anak muda, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di belakang manusia ke-7 dia ada anjing. Ditahan sama malaikat. Hei, anjing tidak boleh masuk surga. Saya minta pengadilan. Buka pengadilan. Kenapa kau larang saya masuk surga? Ini anak muda, kemana saya dia pergi nih, saya ikut. Dia masuk ke gunung, saya ikut. Dia dilempari, saya juga dilempari. Nih kaki saya pincang gara-gara kena batu. Karena dia jalan masuk-masuk begini bu. Kalau dia masuk surga, kenapa kau larang saya? Saya setia mengikutinya. Kedengaran dari arsy Allah. Malaikat, masukkan dia surga karena dia setia mengikuti ulama. Anjing saja setia mengikuti ulama, Allah perkenankan masuk surga. Apalagi kita manusia. Ikuti ulama. Dan ulama ajaklah dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan penuh kebijakan. Jangan memaki, jangan menghina, apalagi menghasut. Alhamdulillah Bu Bupati, sekedar informasi, penonton saya di YouTube sekarang sudah lebih 240 juta Pak. Untuk konten dakwah, jangan kalah banyak das adlatu. Karena non muslim pun ikut. Tadi sebelum saya kesini, ada lagi di IGDDN saya, Ustaz. Saya dengar ceramahnya Ustaz sejak 2018 dan Alhamdulillah hari ini saya masuk Islam. Karena saya prinsip saya dakwah, saya kasih gembira orang. Buat dia senang-senang. Kalaupun dia sesat, bukan urusan saya. Urusan saya, ajak dia kebaikan. Yang namanya dakwah, diajak baik-baik saja belum tentu dia ikut. Apalagi kalau sudah ditakut-takuti. Dibanting, dilipat, ditusuk pantatnya, dikuning. Demi anak muda, tidak usah ke masjid, kita takut. Ya, bil hikmah. Yang kedua, kata Nabi kalau mau tegak ini, ilmunya ulama, adilnya para pemimpin. Keliru seorang bupati, kapolres, dandim, kepala kejaksaan kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Ibu Bupati, saya ceramah, ayo saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah, hidupkan sholat jamaah. Yang datang yang pensiun, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Tapi Ibu Bupati datang berjamaah, selesai sholat duhur, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Panggil ajudan. Ajudan, mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya dapat dia sholat jamaah di sini. Ajudan langsung telepon Pak Kadis. Pak Kadis, dicari ku Ibu Bupati, katanya tidak pernah sholat. Besok belum azan sudah ada dalam masjid Pak. Itulah hebatnya kekuasaan. Saya dakwah, saudara-saudara sekalian, jangan minum khamar, berhenti narkoba. Anak muda kasih kempes mobil saya. Tapi begitu datang Kapolres Pak Dandi, berhenti kau, kalau tidak saya tangkap kau. Berhenti mereka Pak. Maka keliru seorang pejabat kalau tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Saudaraku, Allah takdirkan kami ulama masuk surga, pasti masih antri. Ulama masuk surga pasti masih antri. Kenapa? Ribuan ulama. Contoh Purwakarta. Ulama Kabupaten Purwakarta masuk surga masih antri Pak. Ketua MUI, Ketua ilmu, kecamatan, Ketua Muhammadiyah. Oh banyak Pak masih antri. Tapi begitu malaikat katakan Bupati Purwakarta masuk surga, sendiri dia Pak. Tidak perlu antri. Kenapa? Sendiri aja Bupati Pak. Maka adilnya seorang pemimpin itu bisa menegakkan kabupaten kita. Yang ketiga, kata Nabi, kalau ini memanut dermawannya para pengusaha. Jangan serakah para dermawan, para pengusaha.
pengusaha ibu pasti banyak di sekeliling ibu. Tapi ingatlah ibu, pengusaha melihat kita ibarat pemadu. Mereka pengusaha kadangkala yang dia pikir apa yang bisa aku dapat. Salah berdekatan dengan mereka, tidak. Tapi harus penuh kehati-hatian. Karena kadangkala berapa banyak pejabat, bupati, gubernur, bahkan sampai menteri dipenjara akhir jabatannya. Kenapa? Karena godaan-godaan para pengusaha-pengusaha nakal. Sejarah membuktikan dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 10 sahabat Nabi pasti masuk surga kata Nabi. 7 diantaranya orang kaya yang umum. Dan peradaban imperium Islam lihat, setiap ada sultan yang sukses, pasti ada orang kaya di sampingnya yang menemani. Orang kaya yang pemurah, bukan orang kaya yang pelit dan serakah. Dan yang keenam, ini yang kita lihat tadi. Yang keempat adalah doanya fakir miskin dan anak yatim piatu. Maka ibu bupati kalau mau sukses, jadikan tradisi berkelanjutan selalu menyantuni yatim piatu dan fakir miskin dan janda-janda tua. Kenapa bapak-bapak ini? Janda tua. Ini bapak-bapak kalau kita cerita poligami kok berani? Nah, saya di Makassar saya bilang, ibu-ibu mau ndak masuk surga? Mau Ustaz. Suruh kawin lagi suamimu. Dia bilang banyak jalan menuju surga Ustaz. Saya bilang memang banyak tapi macet. Ibu-ibu marah sekali kalau kita cerita poligami. Ibu-ibu, dalam Quran itu ada 4 jenis rumah tangga. Yang pertama suaminya beriman, istrinya berkhianat. Nabi Lut. Yang kedua suaminya, istrinya beriman, suaminya berkhianat. Siapa? Fir'aun. Yang ketiga, istrinya berkhianat, suaminya pun kafir. Siapa? Abu Lahab. Yang keempat, istri beriman, suami beriman. Ibrahim alaihissalam. Saya tanya ibu-ibu di Makassar, ibu-ibu mau contoh yang mana? Pilih Ibrahim Ustaz. Alhamdulillah, toh. Tapi Ibrahim itu dua istrinya. Dan sebenarnya Ustaz Fir'aun saja. Apabila penduduk Purwakarta akur, damai, menjunjung tinggi persatuan, menopang 4 hal ini, maka janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Penduduk suatu negeri, penduduk satu kabupaten beriman dan bertakwa kepadaku, janji Allah, aku turunkan keberkahan dari langit dan aku munculkan keberkahan dari dalam tanah, insya Allah. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.